Mana Pak Dokter? Sehat? Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini sangat berkaitan dengan pertama, pemerintah Republik Indonesia setiap tanggal 12 Rabiul Awal selalu menjadikan sebagai libur nasional. Judulnya adalah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti maulid adalah kelahiran, berarti dipahami, diyakini oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa Rasulullah SAW itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, maka menjadi libur nasional. Tahun ini jatuhnya hari Jumat, kalau masih ingat hari Jumat, sehingga disebut hari kejepit nasional, Harkitnas. Kejepit ya, hakikatnya demikian. Tahun lalu seingat saya dan tidak saya lupakan. Kenapa? Karena qadarullah tahun lalu itu tanggal 12 Rabiul Awal jatuhnya hari Senin. Nanti kita akan jelaskan apa kaitannya dengan muqaddimah saya awali tadi. Ya, hakikatnya demikian. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Tidak semua ulama sepakat bahwa Rasulullah SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan beliau lahirnya tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, bahkan yang mengatakan tanggal 14 dan 16. Tapi tidak ada satu ulama pun mengatakan beliau lahirnya di bulan Ramadan. Nggak ada satu penjelasan pun bahwa ulama ada yang mengatakan beliau lahir bulan Ramadan. Padahal kita tahu bulan terbaik dalam Islam apa? Bulan Ramadan. Adapun ulama sepakat beliau wafatnya tanggal 12 Rabiul Awal saat usia beliau 63 tahun. Jadi Pak Haji Zul dan Bapak yang di atas 63 tahun itu istimewa. Bonus. Umur Bapak Ibu yang di atas 63 tahun berarti di atas umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau ingatkan, inna a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalla ala dzalika. Sesungguhnya umur umatku antara 60-70 tahun. Jadi yang udah antara 60-70 tahun harus siap-siap. Ya, karena itu ukurannya. Dan sedikit sekali mereka usia di atas 70 tahun. Jadi kalau ada bapak ibu di atas 70 itu istimewa, special edition. Tapi ingat, umur yang panjang itu ada sebuah pertanggungjawaban kelak. An umrin fima afna. La tazalu qadami abdi yaumal qiyamah ala arba. Kata Rasulullah SAW, ada 4 pertanyaan nanti nggak akan bergeser dari kaki seorang anak Adam. Di antaranya akan ditanya tentang umur, kita gunakan untuk apa? Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita pada hadis Sahih Bukhari, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia diberi umur panjang, semakin baik amal. Semakin dekat dengan Allah. Bahkan di antara tanda-tanda Allah ridho dengan seseorang, ista'malahu ishtaghalahu. Saat dari hari ke hari Allah sibukkan kita. Allah pekerjakan kita. Sehingga sahabat bertanya, kaifa istaghalullah, kaifa istamalullah, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya, bagaimana Allah menyibukkan hambanya. Qala yuwafiqu li amlin salih qabla mauti. Kata Rasulullah SAW, orang ini akan diberi taufik oleh Allah, diberi petunjuk dan hidayah
sehingga orang ini Allah mudahkan terus beramal soleh sebelum datang ajal kematian. Jadi orang ini terbebas dengan sebuah istilah sesat menyesatkan, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Orang ini yang mampu memaparkan umur, dia tidak akan menyesal saat ajalnya tiba. Karena Allah gambarkan dalam dua surat yang saya pahami, yang saya temukan, ternyata dalam pandangan Allah, dalam keterangan Allah, bahasa kerennya dalam surveinya Allah, manusia saat ajalnya tiba banyak yang senang atau banyak yang menyesal. Dan kalau kita ditanyakan, ini terlepas dari ayat, coba jawab dengan hati nurani. Seandainya ditanya pada kita, orang-orang yang sudah wafat, semoga bukan orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua kita misalnya, kira-kira menurut keyakinan Bapak Ibu, banyak yang menyesal atau banyak yang bahagia? Bahagia ya Pak ya? Masya Allah. Berarti keterangan Allah keliru Pak. Pada Allah menyebutkan dari surah Al-Mu'minun dan surat Fatir. Ini mungkin Bapak ini baru newcomer lah bahasanya ya. Saya sudah menyampaikan. Ada satu surat Fatir ayat 37, surat 35 ayat 37. Saya bilang ke Pak Ajizul mewakili yang lain, usia 60 tahun ke atas bukan usia yang main-main. Bahkan pernah saya ingatkan, tolonglah minating ayat ini. Walaupun surat Fatir ayat 37 tidak ada kata-kata usia 60. Tapi sang penafsir terbaik sepanjang masa, siapa? Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menafsirkan surat Fatir ayat 37 berkaitan dengan usia 60 tahun ke atas. Surat Fatir surat 35 ayat 37 yang isinya wahum yastarikhuna fiha. Saat penduduk neraka menurut Kemenak dan berbagai ahli tafsir, tapi kalau kita pahami, kita dekatkan supaya kita semakin berhati-hati dengan umur usia 60, maka ayat ini saat penduduk kubur berteriak di dalam kubur. Karena penduduk neraka hari ini sudah ada atau belum? Belum, orang kiamat belum. Kalau penduduk kubur ada kan? Pak Nyoman ada nggak azab kubur? Kalau diperdengarkan orang di atap kubur, banyak yang teriak atau banyak yang adem ayem seperti kata Bapak ini? Sudah? Dengarkan jawaban Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Saat penduduk kubur berteriak di dalamnya, apa teriakan mereka? Kata Allah, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Tuhan kami, seandainya Engkau mengeluarkan kami dari alam kubur, kami akan beramal soleh yang selama ini kami tinggalkan, kami remehkan, kami abaikan. Kami terjebak dengan pemahaman fikih. Kenapa nggak miara jenggot? Kan cuma sunnah. Kenapa celana tidak isbal? Masih menutup kan cuma sunnah. Kenapa tidak puasa Senin Kamis? Kan cuma sunnah. Karena banyak umat Muhammad SAW, kenapa dia banyak meninggalkan sunnah? Karena dia terjebak dengan istilah fikih. Dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Maka kalau boleh jujur kepada diri kita masing-masing, selama ini banyak yang kita amalkan sunnah atau banyak yang kita tinggalkan? Apa semua kita tertarik dan mengucapkan? Saya mau nanya Bapak Ibu, saat nama Nabi kita disebut, yang harus bersalawat cuman ustadz yang menyampaikan, atau kita yang dengar juga harus bersalawat? Tapi apa semua jamaah bersalawat? Bahkan seorang Habib, saya saat itu ada tamu dari Yaman, seorang doktor, pernah saya bawa ke sini, suara kayak saya sudes. Saat kami sholat di satu masjid, nggak saya sebut lah, nggak enak, karena Profesor Dr. Habib ini pasti banyak. Dalam ceramah beliau, jarang sekali beliau mengucapkan sholawat atas nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Syekh ini bertanya, Ishad. Sampai dia mengeluarkan sebuah hadis, Rahimah Anfu Abdin,
tentang doa malaikat Jibril alaihissalam, celaka seseorang saat nama engkau disebut hai Muhammad, mereka enggan bersolat, ucapkan amin hai Muhammad. Pernah ingat hadis ini? Yang berdoa malaikat Jibril alaihissalam, yang mengaminkan selevel Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira doa celaka ini pasti Allah kabulkan atau tidak? Ya pasti dong. Apa semua kita kalau memasuki masjid, masjid manapun, acara apapun, apakah semua kita tertarik sebelum duduk kita sholat tahiyatul masjid? Coba jujur, kalau Bapak Ibu menghadiri pernikahan di masjid, mulai dari KUA dan banyak orang, banyak yang sholat atau kagak sholat tahiyatul masjid? Langsung duduk. Pada Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, ada sahabat terlambat menghadiri sholat Jumat, namanya Suraik. Dari mimbar beliau perintahkan, bangun kamu Suraik. Sedang khutbah Jumat. Hanya gara-gara Suraik masuk masjid langsung duduk, karena pemahaman Suraik dengar khutbah itu bagian dari rukun sholat Jumat. Maka dia dengar. Tapi Rasulullah SAW memerintahkan Suraik, bangunkah, sholat 2 rakaat yang dikenal dalam istilah fikih apa? Tahiyatul masjid. Sunnah muakkadah. Tapi hati-hati dengan istilah fikih. Ini membuat banyak kita sering meninggalkan sunnah. Contoh yang paling mudah lagi, yang jarang orang lakukan. Pada sudah ingat kalau Rasulullah SAW, orang yang mengamalkan sunnah saat orang lain sudah meninggalkan sunnah, itu pahalanya besar banget. Bahkan saat kita mengamal sunnah diejek oleh orang lain, khudhu bin nawajid, gigit gigi geraham. Bahkan orang yang mengamalkan sunnah akan panas seperti memegang bara api. Apa itu Pak Jizo? Saya mau nanya, saat bapak-bapak menghadiri pemakaman, sunnahnya masuk pemakaman pakai alas kaki atau dilepas? Tapi yang banyak lepas alas kaki atau yang pakai? Kira-kira yang lepas alas kaki dianggap aneh nggak? Saya ditegur, Ustaz ngapain tenteng-tenteng sandal? Itu. Maka kita kembali, karena kalau terupanya nanti saya peringatan Maulid pula ini. Pada besok saya ada tausiah di Cipondoh Tangerang subuh, kemudian dari sana saya tablik akbar di Kemang. Lama saya nggak tablik akbar. Tadi sudah di Pamijahan, ternyata besok sama. Tadi dihadiri 500 orang lebih. Turun bukit, naik Pamijahan lah pokoknya. Nah, ya, masih abang tahu itu daerah ya. Kekatnya demikian. Lihat, pertama, tidak semua ulama sepakat beliau lahir 12 Rabiul Awal. Tapi semua ulama sepakat beliau wafatnya 12 Rabiul Awal saat usia beliau 63 tahun. Maka kira-kira benarkah orang peringatan Maulid atau peringatan wafatnya beliau? Jangan-jangan. Yang kedua, semua ulama sepakat beliau lahirnya di hari Senin. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan beliau lahir di hari Jumat. Padahal kita tahu hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam Islam apa? Hari Jumat, betul? Bulan yang terbaik dalam Islam bulan Ramadan, betul? Tapi tidak ada yang mengatakan beliau lahir di hari Jumat, bulan Ramadan, nggak ada yang mengatakan. Ini menunjukkan kapanpun kita lahir nggak ada kaitan, karena itu hak prerogatifnya Allah. Sama dengan kematian. Rasulullah SAW semua ulama sepakat beliau wafat dan lahirnya hari Senin. Padahal beliau mengatakan orang yang wafat malam Jumat dan hari Jumat dia terbebas dari fitnah kubur. Apa arti fitnah kubur? Dia nggak akan ditanya malaikat mungkar dan nakir, berarti dia nggak akan diazab dalam kubur. Terus kita mengklaim, berarti orang yang tidak wafat malam Jumat, hari Jumat akan penuh fitnah kubur. Bukankah Rasulullah SAW wafat hari Senin? Pasti ada yang mengatakan, kan kita tidak selevel beliau, betul.
Tapi mari kita mencoba mencari jawaban. Pak Ajizul mewakili kita semua, kalau ada orang mabuk mati malam Jumat, habis mabuk dia naik kendaraan nabrak pohon mati, apakah malam Jumat orang mabuk ini terbebas fitnah kubur? Paham ya maksud saya? Terus ada orang mati bunuh diri, dia tahu ternyata pernah ikut pengajian, tapi suatu saat tercabut iman. Jangankan kita, setingkat sahabatnya ikut perang Khaybar, kita tahu ada yang mati bunuh diri. Sudah kita bahas di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. 5 hadis berturut-turut. Nomor 70 sampai 75. Masih ingat? Dia mati bunuh diri dengan cara apa? Dia tancapkan ujung pedang baina faddaini, antara dua puting susunya. Dan orang mati bunuh diri, sehebat apapun amal ibadahnya, pasti masuk neraka nih orang. Dan cara Allah mengadab orang mati bunuh diri, masih ingat? Dengan cara apa dia mengakhiri hidup dengan mati bunuh diri. Kalau dia minum racun, berarti adabnya minum racun terus di neraka. Kalau dia loncat lantai 5, begitu terus nanti. Wa iyyazubillah. Maka hakikatnya yang sangat menentukan diri kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Itu yang sangat menentukan. Bapak ibu saya mau meninggal hari Senin, hari Selasa, kalau amalnya baik, maka kita terbebas. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Itu janji Allah. Yang berat timbangannya, amal solehnya, perbuatannya mendapatkan rahmat ridha Allah, maka dia mendapatkan kehidupan yang penuh ridha Allah. Itu surga. Karena kita dijelaskan oleh Rasulullah SAW, kita masuk surganya Allah, kenapa? Rahmat dan ridha Allah. Salah satu mendapatkan rahmat ridha Allah, selalu beramal soleh. Bisa dipahami ya? Nah, dari mana kita tahu beliau lahirnya hari Senin? Bukan hari Jumat. Ada hadis riwayat Muslim. Su'ila an saumil itsnain. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin. Di hadis ini hanya fokus tentang puasa Senin. Menunjukkan puasa Senin dan puasa Kamis tidak saling berhubungan. Dia berdiri sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu bisa puasa Senin, nggak bisa puasa Kamis, bukan berarti puasa Senin Bapak Ibu ditolak. Nggak dapat pahala. Ada pemahaman orang Senin harus dengan Kamis. Itu hanya istilah. Karena hadis ini menunjukkan beliau ditanya tentang puasa Senin, bukan Senin Kamis. Bapak Ibu cuma bisa puasa pekan ini Kamis, tidak bisa Senin, tetap dapat pahala puasa Kamis. Yang paling afdol, seperti keterangan istri-istri Rasulullah SAW, di antara puasa yang tidak pernah beliau tinggalkan sepanjang hayat beliau, yaitu puasa Senin Kamis. Maka apa jawaban beliau? Kenapa beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin di riwayat Muslim ini? Dengarkan, qala fihi wulidtu. Karena hari Senin, hari aku dilahirkan. Maka semua ulama sepakat beliau lahirnya hari Senin. Pertanyaan saya, tahun lalu kan maulidnya hari Senin tuh. Kira-kira yang buat maulid jatuhnya hari Senin, pada puasa atau pada makan-makan, Bu? Semangat banget Bapak ini. Penceramahnya kira puasa atau makan-makan juga ya? Disinilah masalah. Disinilah banyak orang nggak ngerti arti cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Tidak sedikit kaum muslim-muslimat mengadakan maulid, mereka baca kitab Barzanji. Bahkan seolah kitab Barzanji kitab yang harus dibaca setiap maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mereka bacanya midlay. Tahu midlay? Dari habis subuh sampai malam. Kalau saya ngisi tempat mereka itu sampai jam 9 malam baru khatam tuh kitab. Baru mulai tabligh. Nggak terputus. Pokoknya sampai khatam. Begitu ditanya apa isinya, abdi mah baca wae. Cocok kan? Betul apa betul? Ya, oke. Kita lihat pertama ternyata arti
mencintai Rasulullah SAW lewat memperingati hari lahir beliau, ternyata beliau contohkan dan perintahkan puasa setiap Senin. Berarti kalau mereka maulid hari Senin nggak puasa, atau mereka nggak melakukan puasa setiap Senin, pantas nggak mereka mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan lupa salawat, betul. Dari tadi saya salawat terus. Karena fadilahnya, man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi asyran. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa bersolat untukku sekali, Allah akan bersolat untuknya 10 kali. Apa arti Allah bersolat untuk kita? Allah memberi rahmat, Allah memberi ampunan, Allah angkat derajatnya. Kok nggak mau sih? Kan salawat ada 3 yang diajarkan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang terbaik salawat Ibrahimiyah, yang kita baca setiap sholat dalam duduk tasyahud, baik awal maupun akhir. Adapun sholawat di luar itu karangan. Siapa yang ngarang saya juga nggak tahu. Sholawat nariyah, sholawat badriyah, sholawat fatih. Bahkan hari ini ada sholawat gusduriyah, ada sholawat jokowiyah, dan mereka baca saat sa'i. Saya dengar dengan telinga saya. Dilarang pakai toa, buku bimbingan manasik haji diajikan toa begini. Dan orang Arab aneh mendengar. Bahkan pimpinan mereka seorang profesor doktor, saat Grand Syekh Al-Azhar datang ke Indonesia, terang-terangan profesor dokternya mengatakan, Islam yang dibawa dari Jazirah Arab oleh Rasul kita Muhammad SAW, Islam yang belum sempurna ya Syekh. Kenapa? Karena tidak mengadopsi budaya Nusantara. Ingat nggak siapa yang saya maksud? Apa jawaban Grand Syekh Al-Azhar saat beliau diberi kesempatan berpidato juga? Jawaban beliau, kami tidak mengenal Islam, kecuali Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Jazirah Arab. Orang ini kikik-kikik, padahal dia malu banget. Padahal orang ini disertasi S3-nya dari Ummul Qura Mekah. Tapi jangan aneh, jangankan dia, setingkat Musailamah Al-Kadzdzab, Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasulullah SAW masih hidup loh. Masih ada. Sudah ada tokoh-tokoh sesat. Maka kita diingatkan, mazdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad illa bu'dan. Orang bertambah ilmu, tidak bertambah hidayah dan petunjuk dan kebenaran, orang ini pasti semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Sampai diingat kalau Rasulullah SAW, orang yang menuntut ilmu demi dunia. Mari bertanya, termasuk saya. Pada saya selesai S2 itu 96. Saya nggak tahu selesai S2 tahun berapa Pak? Pak Haji ya, S2. Berarti duluan saya. Tapi sampai detik ini saya ambil S3 Pak Zul. Karena saya khawatir kali dengan hadis ini. Yang menuntut ilmu karena dunia nggak akan mencium aroma surga. Sekarang jujur, kita cari titel untuk apa? Bahkan saya dibully oleh teman-teman. Kok lu nggak pernah nggak kepingin ambil S3? Emang kenapa? Kalau kita ambil S3 bagi profesor, salah ngomong pun masih didengar. Sampai begitu statement Islam. Ngeri banget kan? Bayangkan. Jadi seolah kok punya titel banyak, apapun kita ngomong, salah pun masih didengar. Masih dibenarkan. Sampai begitu ada istilah. Wa iyadzubillah. Nah Bapak Ibu rahimahumullah, jadi sudah paham ya, seharusnya kita mengaku cinta Rasulullah SAW. Di antara bentuk cinta, jangan tinggalkan puasa Senin. Bahkan di hadis ini 3 jawaban beliau. Kenapa beliau tidak pernah meninggalkan puasa Senin? Fihi wulidtu, hari Senin hari aku dilahirkan. Wa fi bu'ithtu, hari Senin hari aku diangkat menjadi seorang rasul. Wa fi unzila wahyu, hari Senin pertama sekali wahyu diturunkan kepada aku. Maka apa sesungguhnya cinta kepada Rasulullah SAW? Karena waktu, ya bukan 2 jam saya. Besok baru yang mau dengar detail, silakan. Ya nanti saya share log ke Ustadz ini.
Mana tahu dapat besek nanti di sana. Itulah kenapa banyak kami itu senang sekali dengan peringatan-peringatan hari besar Islam, Pak Haji Zul. Karena memang amplopnya tuh beza. Do you know beza, Ustadz Ahmad? Yang kedua, beseknya tuh beza. Saya tadi ngisi pamijan, bukannya amplopnya yang tebal. Dikasih ikan pepes, Pak Zul. Lupa pula saya bawa ke sini. Pisang tanduk, berapa itu satu sisir besar. Tanduk sebesar apa? Daun pok-pohan. Rupanya saya terkenal pok-pohan. Ya belum, saya juga nggak ngecek. Istri yang cerita tadi kan. Karena itu tadi. Tapi ada satu hal yang paling kita sedih. Hampir rata-rata peringatan Maulid itu malam hari, habis Isya. Selesainya rata-rata jam 12 malam, rata-rata. Ustadznya dikasih besek. Dan saya pernah mengalami beseknya itu penuh mobil saya. Tapi jadi repot, Pak Haji. Karena makanan begitu banyak, mau kemana saya bawa? Udah tengah malam. Terpaksa saya bilang, Pak Panitia, Pak Ketua, bisa nggak usah kasih lagi? Aduh Ustadz, kami udah siapkan ini. Kalau Ustadznya tolong bagi-bagi, kita pula suruh bagi-bagi. Ya sudah. Tapi saya keliling kota Bogor, Pak Haji Zul, sedih rasanya. Tidak sedikit besek itu udah basi. Karena ibu-ibu tuh masaknya pagi, suruh kumpulinnya menjelang asar. Itu yang terjadi perumahan saya. Makannya jam 12 malam. Kira-kira mau bazir nggak itu? Mau bazir temannya malaikat atau setan? Belum lagi saya pernah diundang tabligh akbar di Depok. Disambut pakai petasan, Ustaz. Tartor. Bikin jantungan aja. Saya mau pulang, ditahan oleh, tolonglah Ustaz. Kasihan anak-anak remaja tuh dari semalam udah persiapkan. Kasih karpet merah, tartor. Iya, masalahnya pertama saya jantungan dengar tartor. Yang kedua, orang Cina bakar petasan ngusir jurik. Umat Islam bakar petasan ngundang jurik. Betul apa betul? Kenapa? Kenapa Pak Nyoman? Kalau kita bakar petasan, cucu Pak Nyoman bakar petasan, ngundang jurik, kenapa? Karena mau bazir. Mau bazir temannya setan, betul? Setuju kan? Nah, temannya jurik. Nggak salah omongan saya kan? Nah inilah yang perlu kita pahami bersama. Ternyata baliho peringatan Maulid besar-besaran di mana-mana. Ada yang aneh sebenarnya. Arti Maulid hari kelahiran. Tapi peringatan Maulid bisa sampai bulan Rajab loh Pak Jo. Balihonya besar-besar. Sampai puncak Gunung Pamijan ada tuh baliho. Bahkan kali ini istimewa peringatan Maulid di negara ini. Pak Prabowo mengadakan Maulid dan Istighosah di Monas, masih ingat nggak? Karena baru saja kita demo dan hampir jatuh kepemimpinan beliau. Ada yang mengatakan yang menjatuhkan geng Solo. Kan gitu yang kita dengar di Rakyat Bersuara. Saya cuma menyampaikan. Ya itu contoh. Ada yang berani ngomong gitu. Tidak untuk dikutip, tapi disebarkan boleh. Orang terbuka kok. Kan di berita-berita kayak Rakyat. Saya cuma nonton TV 2. Pertama Rakyat Bersuara itu pun bukan live, hanya lewat YouTube. Yang kedua Indonesia Lawyers Club, hanya itu yang berbobot. Ini nggak pernah saya nonton. Ya Pak Agus, kalau ingin tahu politik nonton yang berbobot. Jangan yang lain pula, kan itu contohnya ya. Nah Bapak Ibu, kita dengarkan apa jawaban Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Sekarang kita kutip apa yang kita bahas malam ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Jangan amin wahai, ini belum titik. Ternyata hadis ini ilaman aba, kecuali yang enggan. Qalu ya Rasulullah, sahabat saat mendengar enggan aneh mereka, kok ada orang enggan masuk surga? Orang target kita ibadah hidup untuk masuk surga kok. Jangan kayak Abu Nawas. Syairnya,
ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan nari. Nah, Ustaz Ahmad hafal. Tapi aneh nih syair. Kata Abu Nawas, aku nggak kuat masuk neraka, nggak pantas masuk surga. Terus Abu Nawas mau di mana? Tapi di pondok-pondok termasuk, mohon maaf nih saya alumni Gontor, itu wajib dibaca antara adzan iqomah, bukan suruh doa Pak Zul. Kerendah hatian di mana? Coba pahami syairnya. Betul kan artinya? Aku nggak pantas masuk, aku nggak kuat masuk neraka, dan aku nggak pantas masuk surga. Terus Abu Nawas mau di mana? Nama juga syair. Pak, Bu, pernah dengar nggak hadis Rasulullah SAW? Ada orang sedang baca Quran, di sebelahnya orang yang sedang sholat. Dua-dua amal soleh bukan? Yang ditegur Rasulullah SAW siapa? Yang sholat atau yang baca Quran? Baca Qurannya disuruh rendahkan. Ini baca syair Abu Nawas. Kalau dilihat keamanan senior, kita baca pelan-pelan, digaplok kita, pakai sajadah. Tapi Gontor ibu itu ibu saya yang kedua, yang mengajarkan saya bisa baca kitab, mengerti bahasa Arab, bahasa Inggris dan sebagainya. Gontor yang mengajarkan. Tapi tidak semua harus kita ikuti selama tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kan begitu hakikat. Nah Bapak Ibu, apa kata Rasulullah SAW saat sahabat bertanya, "Faman ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga? Dengarkan. Qala man ata'ani, man ata'a dakhala jannah, wa man asa faqad aba. Yang mengamalkan sunnahku, yang taat kepada ajaranku, merekalah yang masuk surga. Adapun yang enggan mengamalkan sunnah, dengarkan ini, jangan terjebak. Kenapa nggak miara jenggot? Kan cuma sunnah. Kenapa nggak puasa Senin Kamis? Kan cuma sunnah. Hati-hati. Mereka enggan masuk surga berarti. Dan apa kata beliau dari Syekh Ahmad dan Tirmidzi? Man ahya sunnati faqad habbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Hadis ini cetol lewelo. Syarat mengaku cinta Rasulullah SAW mengamalkan sunnah. Tapi lihat, saya nggak tahu besok apakah peringatan maulid saya akan diisi dengan hadroh, marawis di masjid. Kalau mereka melakukan itu, siap-siap mereka saya tegur keras. Dan banyak panitia yang ngundang saya, Pak Zul, nyesal mereka ngundang. Karena saya akan luruskan semua. Bahkan terakhir Ustaz Ahmad saya berani mengatakan, karena semua peringatan maulid dan tablik akbar berkaitan maulid Isra Mi'raj pasti yang hadirnya ramai. Betul apa betul? Kenapa banyak dan ramai? Karena ada makanan. Karena saya tahu ada besek Pak Agus, saya challenge panitia dan jamaah yang hadir. Kalau Bapak Ibu bisa hadir besok subuh sebanyak seramai ini, catat panitia, jangan kasih saya amplop. Isi amplopnya, tolong besok pagi undang bubur ayam, bubur kacang hijau, bubur apapun. Kalau kurang, tolong nomor rekening, saya transfer. Kira-kira dengan penawaran demikian, datang nggak? Enggak, Pak Agus. Bahkan seorang Habib, saya penceramah utama 2 jam saya berdiri. Habib ini rumahnya nggak jauh dari tempat acara ini. Tugas dia hanya tausiah entah apa dia ngomong, doa selesai, saya challenge dia. Bib, kita harus beri contoh supaya Allah ridha dengan tablik akbar kita. Tentang memperingati maulid artinya mencintai Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Besok subuh saya harap saya dan Habib hadir sholat subuh di masjid ini. Apalagi rumah Habib dekat banget. Kira-kira Pak Zul hadir nggak dia, Pak? Dia nggak hadir. Yang sholat subuh cuma 10 orang, termasuk saya. Saya nggak mungkin gerebek rumah Habib, tapi saya tanda dia. Suatu saat kok ketemu saya tanya, mana komitmen?
Begitu ketemu apa jawabannya? Maaf Ustadz, saya ketiduran. Kan kita capek. Karena saya hargai maunya saya, mau saya jawab, emang lo aja yang capek. Cuman ceramah setengah jam, gue ceramah 2 jam lebih berdiri. Begitulah bahasa. Karena banyak kita nggak paham arti cinta sesungguhnya kepada Rasulullah SAW, walaupun dia penceramah. Bahkan sering sekali membuat saya marah Pak Zul. Tidak sedikit orang di masjid itu merokok. Coba bantu saya. Memang Bapak Ibu saya yakin nggak pernah masuk gereja. Tapi kan sekarang bisa dicari kayak lewat jejak YouTube. Ada nggak pendeta saat memberi khotbahnya di gereja dia merokok? Pernah dengar nggak? Pada tempat ibadah umat Islam berbeda dengan tempat ibadah umat yang lain. Kenapa? Hanya di masjid kita dilarang pakai sandal sepatu, betul tidak? Sedangkan ibadah lain boleh kan mereka pakai sandal sepatu. Tapi justru umat Islam mengotori dengan rokok. Nggak sedikit loh puntung rokok Pak Nyoman dia masih di bawah karpet. Betul apa betul? Bayangkan. Belum lagi mereka bernyanyi-nyanyi. Bahkan tahun ini banyak keanehan peringatan Maulid. Lihat nggak di YouTube? Dengan memperingati Maulid, doa dan istighosah kebangsaan. Ternyata yang mimpin doa seorang pendeta. Lihat nggak di YouTube? Parah kan? Ayo silakan Pak. Ya, kita lanjut. Jadi arti mencintai Rasulullah SAW, amalkan sunnah, hidupkan sunnah. Bahkan ada satu hadis yang sangat panjang. Ada 3 orang ingin bertemu Rasulullah SAW. Qadarullah saat itu beliau tidak berada di rumah. Bertemu dengan Aisyah di balik tabir, mereka cerita tentang hebatnya amal mereka. Yang satu menceritakan dia tidak mau menikah supaya hidupnya habis beribadah pada Allah. Niatnya bagus banget nggak? Bagus banget. Kayak orang baca Quran di kuburan, daripada ngobrol Ustadz dengan baca Quran. Niatnya bagus? Bagus. Dia buat selamatan hari ke-37. Niatnya bagus? Bagus. Tapi tidak cukup beramal hanya niat yang baik. Karena beribadah itu harus dengan tuntunan. Bahkan ada kaidah usul fikih. Semua ulama sepakat disebut dengan ijma. Al-aslu fil ibadah at-tahrim al at-tauqif illa madallad dalil.
Asal muasal ibadah itu terlarang. Baca Quran itu ibadah atau tradisi? Hah? Baca Quran itu ibadah atau tradisi? Ibadah dong. Sejak kapan baca Quran tradisi? Asal muasal ibadah itu terlarang atau sesuatu yang harus berhenti sampai ada dalil yang memerintah. Apa perintah Rasulullah SAW berkaitan baca Quran? Di rumah atau di kuburan? Zainu buyutakum bil Quran. Hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Karena rumah diisi dengan Al-Quran pasti mendatangkan rahmat ridha Allah, didoakan para malaikat rahmat, jurik-jurik di rumah kabur. Apalagi kalau dibaca surah Al-Baqarah. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna kirata firus syayatin. Bacalah surah Al-Baqarah, kata Rasulullah SAW, karena bacaan surah Al-Baqarah mengusir jurik-jurik. Karena sudah banyak umat Islam baca Quran di kuburan, maka jurik kuburan pindah, cocok. Pindah ke rumah. Kan orang baca Quran di kuburan. Fungsi baca Quran kan ngusir jurik. Karena banyak orang baca Quran di kuburan, jurik kuburan pindah. Makanya sulitnya umat Islam meramaikan sholat subuh berjamaah. Karena dikencingi jurik. Ini serius saya ngomong. Apalagi kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa ali amruna fawaradun. Hadis Sahih Bukhari, yang beramal tidak ada tuntunan perintah dari kami tertolak. Makanya Allah turunkan surah Al-Kahfi, surat 18 ayat 103 dan 104. Betapa banyak orang beramal ternyata tidak dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kenapa? Pertama karena tidak ikhlas, yang kedua yang dikerjakan tidak ada tuntunan, tidak ittiba namanya. Percis kayak tiga orang ini. Yang satu menceritakan dia nggak mau nikah supaya hidupnya habis beribadah. Emang kita menikah punya anak, aduh, apalagi kayak saya banyak banget anak. 11, yang ditambah-tambah, kebanyakan 2. Dia harus cari pos baru lagi ya, itu 11 jadi 13 Pak Jol. Emang sholat witir apa? Itu contohnya demikian. Ya, dah ada aja. Pagi anak-anak saya pondoknya beda-beda. Ada yang satu, Bi, tolong besok jemput ya, aku matanya sakit. Udah, kita ke sana, itulah contoh. Udah. Jadi orang ini niatnya bagus nggak? Bagus banget, kayak gini ibadah deh. Yang satu apa? Dia sholat malam nggak kepingin tidur. Sepanjang malamnya ibadah. Keren nggak niatnya? Niatnya top markotop. Kita baru 1 juz saya goyang-goyang. Apalagi di Masjidil Haram, digoyang lagi. Makin imamnya lama sujud, tanya Pak Rahim. Banyak yang sekalian tidur nggak Pak Rahim? Itu contohnya ya. Ya, oke. Yang ketiga, dia berpuasa tapi nggak mau berbuka. Coba kita kalau puasa, yang pertama kita cari channel TV atau radio yang mana? Yang duluan adzan atau yang terakhir adzan? Pasti keluar hadisnya. Bukankah yang paling afdal yang menyegerakan berbuka? Maka dicarilah channel TV mana duluan. Orang ini enggak. Azan maghrib dia lanjut puasanya. Karena di benaknya makin lama aku berbuka makin banyak pahala. Keren nggak niat? Datanglah Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan keadaan 3 orang ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Apa jawaban beliau? Tidak ada manusia bertakwa daripada Allah kecuali diriku. Benar kan? Tapi aku menikah. Dan kita tahu pernikahan beliau bukan sekali kayak kita. Nah, paham ya? Nah, Pak Agus boleh besar. Itu. Pokoknya, beliau nikah bukan sekali, betul kan? Betul Pak Agus? Badan boleh besar pejuang. Hanya takut dengan jenderal di rumah. Yang kedua, apa kata beliau? Aku mewajibkan sholat malam, tapi aku tidur karena ada hak badan. Betul kan, perlu istirahat badan. Yang ketiga, aku berpuasa tapi aku berbuka. Dengarkan kata-kata beliau. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku, tidak mengamalkan sunnahku, bukan umat. Saya mau nanya, ayat
ayat apa dalam surah Al-Baqarah 286 mohon maaf, hadis apa saat kita rukun yamani dan hajar aswad, Pak Haji Zul, kan kalau baca buku manasik dari Kemenak atau dari travel, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, titik atau ada tambahan, wa adkhilnal jannata mal abrar ya Aziz ya Ghaffar. Pertanyaan saya, sejak kapan ayat itu ada tambahan? Pada surah Al-Baqarah sampai waqina azabannar. Tolong cari saya hadis riwayat apa ada tambahan warkhilna jannata mal abrar, yang menemukannya kita cek kesohihannya, saya kasih hadiah umroh. Asus. Ini dan mereka meluruskan, bukan asus ustadznya sok jagoan, bukan. Nggak mau umroh saya transfer 30 juta. Masya Allah. Macam banyak duit aja. Karena saya ingin membuktikan, ada nggak dalil wadkhilnal jannata mal abrar ya Aziz ya Ghaffar. Boleh besok, boleh bulan depan, boleh tahun depan. Saya tunggu. Karena saya cek orang Kemenak, siapa yang ngarang ini? Kami juga nggak tahu, Ustaz. Termasuk tawaf pertama, putaran pertama zikirnya ini. Putaran kedua lain lagi. Saya tanya dengan Kemenak, saya itu menterinya Pak Maftu Basuni, Allah yarham. Kakak saya di Gontor. Agak jauh lah pokoknya angkatannya. Saya tanya Pak Menteri, siapa yang ngarang ini? Saya juga nggak tahu, Ustaz, udah begini. Kira-kira kalau kita tawaf dengan tawaf pertama zikirnya ini, tawaf kedua zikirnya beda, kita nggak istri jauhan atau tetap berdekatan? Sibuk dengan bacaan. Betul apa betul? Ustaz Ahmad masih ingat nggak? Tawaf pertama baca zikirnya apa? Liur. Makin tawaf kedua, tiga makin panjang tuh zikir. Liur. Pada Rasulullah SAW mencontohkan cukup dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, dan beliau perintahkan khudhu anni manasikakum. Maka kesimpulannya, karena waktu 3 menit lagi, Allah menyebutkan arti cinta kepada Rasulullah SAW saat kita ittiba, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lihat surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan di ayat ini dengan terang-terangan Allah jelaskan syarat cinta pada Allah, amalkan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah tegaskan surah An-Nisa ayat 80. Mayuti Rasul faqad ata Allah. Yang taat pada Rasul sungguh telah mentaati Allah. Bahkan Allah tegaskan dan surat Al-Ahzab ayat 21. Saat maulid, ayat ini, surat ini menjadi surat favorit, wajib ada. Karena nggak sah maulid. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti arti cinta kepada Rasulullah SAW, perintah Allah, jadikan uswah hasanah, teladan. Dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khulqin azim. Bahkan Allah mengabadikan bahwa pada diri engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Dan Aisyah saat ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, jawaban beliau khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Puncaknya Bapak Ibu, arti cinta kepada Rasulullah SAW Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr itu surat 59 ayatnya 7. Wa ma'atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang dibawa Rasul, yang diajarkan, diperintahkan, baca Quran di mana, jadikan rumah jangan seperti kuburan, jangan dirikan bangunan di atas kuburan. Kalau masuk kuburan lepas alas kaki, masuk masjid sholat tahiyatul masjid jangan langsung duduk, apapun acara kegiatan di masjid. Hakikatnya hari Senin Kamis berpuasalah. Maka orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah berarti jangan mengklaim dia cinta Rasulullah SAW. Karena arti cinta kata Rasul, kata Allah Subhanahu Wa Taala ayat 7 tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul, diajarkan, diperintahkan Rasulullah SAW, ambil, laksanakan, kerjakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Terakhir puncaknya,
Apa ancaman Allah? Mereka yang meremehkan sunnah, terjebak dengan istilah fikih, dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, sehingga banyak orang meninggalkan sunnah. Jawaban Allah buka surah Al-Furqan, surat 25 ayat 27 sampai dengan ayat 29. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhaztu ma'ar rasul sabila. Saat orang-orang berbuat zalim, yang diperintahkan Rasulullah SAW tidak dikerjakan, yang tidak diperintahkan justru itu mereka hidupkan, mereka semarakkan, maka digambarkan oleh Allah, orang ini akan menyesal gigit jarinya seraya berkata, aduhai celaka aku, kenapa aku tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai idolaku, panutanku, junjunganku, qudwah hasanahku. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, kenapa aku jadikan Ustadz Taufik, Kiai Ajengan, Habib sebagai panutanku. Laqad adallani, mereka telah menyesatkan aku. Ba'da izja'ani anidhikri wa kana syaitan lil insani khadula. Nyesal. Dan kita mengatakan aku tersesat gara-gara setan. Kata setan, enak aja nuduh aku. Buka nanti di rumah surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Ternyata orang-orang yang nuduh setan, apapun perbuatannya gara-gara setan, korupsi setan, zina setan, dan lain sebagainya, ternyata Allah abadikan, setan sudah menyiapkan pembelaan dirinya nanti di padang mahsyar. Tolong buka surat Ibrahim, surat 14 ayat 22. Setan sudah menyiapkan pembelaan diri mereka nanti di padang mahsyar. Surat 14 ayat 22. Hanya ini, mohon maaf segala kekurangan saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.